Apa rasanya main game yang biasa di PC atau laptop tiba-tiba pindah ke Steam Deck ini? Yang notabene itu layarnya lebih kecil. Alasan kenapa beralih ke Steam Deck? Sederhananya, gue bosen banget main game PC atau laptop yang harus banget, PR banget, wajib nyalain dan konekin gamepad yang nggak bisa portable, dibawa stay atau dipakai kemana aja. Dan setelah itu langsung searching di OLX, Tokped, Shopee, FB, nemulah Steam Deck yang masuk di dompet. Dan ini adalah sebuah handle device yang actually, literally worth to buy. Kenapa bisa begitu? Mari kita bahas. Yang pertama, first impression kenapa pilih Steam Deck dibanding ROG Ally atau yang lainnya adalah kursor ini. Yang menurutku pribadi ini adalah hal yang wajib dimiliki sebuah laptop karena memudahkan kita buat ngeklik-klik. Kursor buat ngetik pun bisa kepake, mau itu pakai bagian kanan atau kiri, semuanya kepake dengan enak. Dan mau nggak mau harus ngebiasain habit kayak gini, yang baru pertama ada di Steam Deck aja kayaknya. Feel yang dirasain itu beda banget ketika pakai analog joystick ini, yang kurasa kayak robot dan nggak srek di hati aja. Makanya pilih Steam Deck yang harganya masih jauh di bawah si Ally. Yang kedua, yaps, OS bawaannya yaitu Steam Deck X Linux. Yang buatku pribadi ini jadi sebuah problem karena gua kadang mainin game-game kayak di Kuy sama Bagas di desktop mode. Ya intinya download game-game di situs Dangerous itu asik karena bisa download game banyak banget, mulai dari pilihan dari game PlayStation, Steam, dan lain sebagainya. Mau nggak mau harus gua install Windows di Steam Deck ini karena buatku pribadi ini kurang worth it kalau dijadiin handheld khusus game aja. Ya kalau bisa dimanfaatin buat kerja, kenapa enggak kan? Buat installnya sendiri juga gampang banget. Mau dibuat single atau dual boot juga oke. Tutorialnya gampang banget. Pastiin dulu di flash disk sudah terinstall OS Windows. Mau pakai Rufus atau yang lainnya itu bisa. Terus tinggal masuk ke BIOS dengan cara tekan tombol power dan volume down secara bersamaan. Terus tinggal klik aja bagian booting Windows ini. Dan udah deh install kayak biasanya. Yang pastinya kalau udah running kayak gini, jangan lupa download tools yang disediain oleh Steam Deck yang bisa kalian cek di website ini. Kalian download semua toolsnya, terus diekstrak dan kopikan filenya ke data penyimpanan. Terus tinggal sambungin lagi ke Steam Deck-nya dan install semua toolsnya agar berjalan dengan normal. Setelah itu, agar joystick Steam Deck-nya berjalan ketika memainkan gamenya, kalian buka browser dan ketikkan swicd. Klik bagian GitHub dan masuk ke bagian installation-nya. Setelah itu kalian download mulai dari nomor 1 sampai 3 dan install semua tools-nya. Jangan lupa setelah install kalian buka bagian ini dan cek di bagian pojok kanan bawah dan centang bagian ini. Terus tinggal keluar dan save, dan untuk memastikan apakah berfungsi normal bisa cek di gamepad tester. Dan udah deh, enjoy. Tinggal mainkan gamenya di Windows mode tanpa ada kendala sama sekali. Ketika menyalakan mode gamepad ini, maka secara otomatis area touchpad bakalan gak aktif juga. Dan mau gak mau hanya pakai mode tangan aja, alias touchscreen aja. Begitu pula sama tombol Steam dan titik 3 ini, yang bakal berubah jadi Xbox Tools, kayak di PC. Dan yang perlu diperhatiin lagi untuk menyalakan area keyboardnya, bisa dengan cara menampilkan keyboard di bagian taskbar agar selalu aktif dan akan muncul secara otomatis di bagian bawah sini.
biar gampang buat ngetik-ngetik. Yang ketiga, sebelum install Windows, kalau kalian mau pakai di mode OS bawaan juga enak. Bisa download dan purchase langsung pakai akun kalian. Sama bisa pilih mau disimpan ke memori internal atau eksternal. Kalau mau masuk setting juga bisa klik bagian B atau klik bagian Steam ini. Di sini kalian bisa ubah settingan secara general bagian Steam ini. Terus kalau mau switch ke desktop pun bisa klik di sini. Untuk pencetan yang titik 3 ini lebih spesifik, seperti rubah frame rate, performance, brightness, dan lain sebagainya. Terus pas dimainin tanpa colokin kabel cas juga masih nyaman. Cuman kadang pas di opening ataupun kita menggunakan grafik yang tinggi, kipas pembuangan panas di atas sini itu terkadang berisik. Tapi menurutku pribadi itu nggak jadi sebuah masalah, karena area tangan yang kita sentuh ini nggak kerasa panas. Dan kalau kita fokus terhadap suara kipasnya pasti berisik dong. Tapi sepengalamanku, kalau kita lagi fokus main gamenya itu malah nggak berisik sama sekali, karena kita udah didoktrin buat fokus sama suara gamenya. Yang keempat, setelah ku ganti ke mode Windows, nah baru di sini aku tergiur dengan mode ini karena bisa dipakai juga buat kerja. Kayak di sini aku install Photoshop yang berjalan dengan normal dan lancar tanpa ada kendala sama sekali. Buat ngedit video yang kalian lihat ini, pakai CapCut pun normal, nggak ada kendala. Terus aku coba buat ngedit di aplikasi SketchUp, buat ngedesain sama ngelihat renderingnya. Dan ini enak banget, nggak ada kendala. Biar kerja makin maksimal, bisa kalian sambungin pakai tools tambahan. Nggak harus yang mahal juga sudah bisa. Kayak converter yang kupakai ini, harganya nggak sampai 100.000. Dan kutambahin sama ini, colokan USB yang banyak. Ini pun dapat gratisan di acara ROG. Udah deh, tinggal sambungin aja dan duduk anteng pakai keyboard dan mouse kayak PC biasa. Atau kalau mau lebih simpel lagi, kayak lagi work from cafe gini, tinggal sambungin ke tablet Samsung aja udah sangat worth it banget. Yang kelima, Dark Door. Udah jelas, ini mah laptop PC berjalan. Maksudnya ini handheld gaming yang bisa dimainin di mana aja. Mode serius ala pro player bisa. Mode nyantai sambil rebahan pun juga bisa. Mode mager sambil boker pun juga nggak masalah. Bisa dimainin dimanapun yang kalian mau. Cuman, tapi dimainin tanpa ngecas aja biasanya bisa 2-4 jaman lebih. Tergantung grafik yang kalian mainin. Gua tes game di Steam Deck ini mulai dari game-game yang nggak terlalu berat, kayak Dragon Ball Z Kakarot. Selama kurang lebih 2 jaman mendapatkan average FPS seperti ini. Mainin middle game kayak Spider-Man Remastered settingan medium, kurang lebih 2 jaman dapat FPS gini. Serta buat main game berat kayak The Last of Us Part 1 dengan settingan low, dan ku mainin sekitar kurang lebih selama sejaman dapat FPS segini. Jujur li, di antara semua tombol di sini ada 4 buat tombol tambahan di belakang yang buat gua pribadi ini nggak kepake banget, karena gua generasi orang yang sering mainin di warnet sama rental dulunya yang masih kental sama stick PlayStation. Mau di custom sih seharusnya bisa, cuman ya gitu, gak kepake menurutku loh ya. Yang keenam, mau saranin aja, kalau mau beli second unit sabar dan untung-untungan aja. Cari yang bener-bener masih bagus dan mulus. Dan kalau bisa cari yang udah dapat tambahan aksesoris. Kayak punyaku ini yang dapat dengan harga 6 jutaan udah dapat bonus case silikon, case joystick, tempered glass, dan micro SD. Kalau di total bisa kali nyampe jadi 7 jutaan ke atas. Tapi di sini barang yang nggak worth it menurutku yaitu case silikon ini. Buat feel genggamannya sih enak, tapi buat dipakai main nih kurang nyaman.
karena tersendat-sendat di bagian ini. Lihat aja lekukannya sampai moncrot kelebihan. Better cari hard cash atau kasih skin aja. Sama kalau ada dana lebih, gua prefer buat kalian buat upgrade ke SSD yang lebih besar, biar pembacaan rate-nya maupun write-nya dan moving-nya itu jadi lebih kenceng. Yang ke-8, untuk layarnya full IPS 7 inch dengan resolusi 1280x800 pixel yang rasionya 16:10, punya brightness 600 nits dan masih 60 Hz. Yang buatku pribadi masih oke lah, belum jadi sebuah masalah. Karena apa? Ya karena ini gamepad gue mainin di dalam ruangan. Ya kali mainin di luar, di bawah sinar matahari. Panas coy, dan bisa gosong kulit indah ini. If you have screen AMOLED sekalipun yang bisa ningkatin brightness di bawah sinar matahari, gua jamin lu bakalan tetap prefer mainin di dalam ruangan. Cuman buat orang yang edik banget kali ya, bisa mainin game di bawah sinar matahari. Yang ke-9, emang GG sih ini handheld gaming AMD APU yang bisa ngelibas game-game berat tanpa harus mainin sambil colokin charger. Beda banget sama laptop gaming yang kalau mau lebih optimal harus mainin sambil dicas. RAM-nya aja udah 16GB DDR5 yang cepet banget buat multitasking ke berbagai aplikasi. Jadi nggak perlu diraguin lagi buat kenyamanan multitaskingnya. Untuk storage-nya terdapat varian 64, 256, dan 512. Better kalau ambil tipe paling bawah, upgrade aja sih biar nggak nanggung-nanggung. Ya meskipun udah ada bantuan sama microSD, tapi rasanya kayak kurang afdol aja gitu. Di zaman sekarang pakai internal memori kapasitas yang nanggung. Yang ke-10, konektivitasnya masih tersandet sama satu USB Type-C aja dan harus lo akalin pakai konverter tambahan kalau emang itu dibutuhin. Untuk power inputnya aja hanya 45 watt dan bisa langsung sambungin ke layar monitor juga. Baterainya 40 watt hours yang tahan sampai 8 jaman buat pemakaian biasa. Kalau buat ngegame berat dari 100% dengan full rata kanan bisa kurang dari 2 jam. Tapi kalau model rata kiri, rata tengah itu bisa 2 jaman lebih. Untuk audionya juga sudah stereo yang keluar dari speaker bagian atas. Untuk suara mikrofonnya itu ada di bagian atas juga dan suaranya kurang lebih seperti ini. Nyobain mic internal langsung dari Steam Deck-nya. Yang ke-11, Udah sih siapin duit aja buat ambil Steam Deck ini.